Oke guys, balik lagi bersama gua di Chess Enthusiast ya. Kali ini kita bahas ya game gua di permainan Blitz ya. Dan gua di sini sebagai item ya. Oke. Lawan menjalankan E4 dan gua menjalankan E6 ya. Ini adalah pembukaan Prancis ya. Jadi pembukaan Prancis ini adalah pembukaan yang cukup solid ya untuk melawan putih. Oke. Lalu lawan mengeluarkan D4 dan gua mengeluarkan D5 ya. Ini klasiknya dari French defense. Ternyata dia lanjut ya, maju E5 ya, dia nggak makan. Dan di sini gua jalanin C5. Ya. Jadi ini adalah salah satu prinsip dari maximum activity ya. Jadi gerakin dua gitu guys. Oke. Lalu lawan menjalankan C3 dan gue menjalankan B6 ya. Nah, kenapa B6 ya? Jadi biar kalau misalnya dia dimakan, gue bisa makan lagi. Jadi ini salah satu teknik ya supaya kita bisa menguasai petak pusat ya. Itu adalah salah satu teorinya dari Capablanca ya. Jadi Capablanca itu adalah juara dunia catur dan juara dunia catur yang ketiga ya, ketiga dunia. Dan menurut sumber ya, kalau misalnya diadu secara head to head, katanya Capablanca itu bisa melebihi Magnus katanya gitu. Oke, lanjut. Lawan mengeluarkan kuda F3 dan gue mengeluarkan kuda E7 ya. Karena apa? Karena kalau kuda gue ke F6 mati gue. Dimakan pion guys. Jadi gue kuda ke E7 ya. Oke. Lalu lawan mengeluarkan gajah E3 dan gue mengeluarkan kuda F5 ya. Mengancam gajah. Lalu gajah dimajukan mengancam si menteri ya. Lalu gua halangi dengan gajah lagi, gajah E7 ya. Ternyata dimakan dan gua makan lagi dengan menteri. Kenapa nggak dengan kuda? Karena gerakan mundur kuda itu kurang bagus nggak. Jadi gua makan dengan menteri ya. Lalu gajah E2 dijalankan dan gua menjalankan kuda C6. Kenapa kuda C6? Ini adalah prinsip list active piece ya. Jadi piece atau buah-buah yang belum bergerak kita gerakan ya. Ini salah satunya adalah kuda. Dan memang kuda ini biasanya dijalankan ya sebelum gajah gitu. Biasanya ya. Oke. Lalu lawan mengeluarkan kuda ke D2 dan di sini gua rokade. Kenapa rokade? Rokade itu guys ketika kita bingung mau jalanin apa gitu. Ya. Jalan kuda ke sini nggak mungkin, ke sini kayaknya nggak ada gunanya gitu ya. Nah, ketika tidak ada lagi ketika kita bingung jalanin apa, maka rokade yang dijalankan. Makanya gua rokade. Oke. Lalu lawan menjalankan gajah B5. Lalu gua menjalankan gajah D7. Nah, kenapa gajah D7? Jadi ini untuk melindungi si kuda. Jadi biar kudanya ini tidak dimakan secara free ya. Oke. Nah, ini sebenarnya sih gerakan defense ya. Sebenarnya gerakan defense ini dianggap kurang bagus guys sesungguhnya ya. Jadi secara teorinya kita disuruh untuk selalu mengancam ya. Cuma dalam case ini kadang defense itu kadang defense itu tanpa sadar gue lakuin gitu guys. Sebenarnya sebisa mungkin kita selalu untuk menyerang gitu.
Oke. Lalu kita jalanin apa lagi? Oh, lawan A3, dan di sini gua jalanin kuda ya. Kuda ke A5. Ini melakukan kuda A5 ini sebenarnya mengancam guys ini, karena ini kan jadi kebuka ya. Gitu guys. Ternyata dimakan ya sama lawan, dan gua makan balik dengan menteri. Gitu. Lalu lawan mengeluarkan pion B4, dan gua menjalankan kuda C4. Lalu kuda makan kuda, gua makan kuda lagi, dan pion dimakan, pion C5 makan, dan pion makan lagi ya. Lalu lawan rokade. Lalu gue jalanin ke sini ya. Kenapa? Ini adalah gerakan defense ya, yang sebenarnya kurang baik ya. Tapi karena gue nggak ada ide untuk defense, untuk menyerang ya, maka gue defense di sini, jagain si pion ini guys. Jadi kalau dimakan gue bisa makan lagi. Gitu guys. Ternyata nggak dimakan, dan dia malah jalanin si benteng ya, benteng A5. Lalu gue jalanin pion A5. Nah ini sebisa mungkin kita jalanin maksimum ya, jadi maksimum 2 gitu ya, jangan pelit-pelit ya, kecuali ada sesuatu yang menghalangi atau gimana lah. Lalu lawan pun menjalankan A4, dan gua di sini menjalankan benteng F ke D8. Nah, jadi setelah kita bingung apa lagi yang bisa dijalanin, nah kita jalanin yang paling tidak berkontribusi. Nah ini kan kayak benteng di F ini kan dia kayak kurang berkontribusi ya, dia ngapain jagain pion ini doang kan, makanya kita pindahin ke D8 guys ya. Jadi dia lebih berguna di tengah ini kan. Oke, lebih aktif lah disebutnya. Lalu lawan mengeluarkan benteng ke B5 ya. Oke. Nah, di sini gua makan aja pion ya. Pion, makan lagi, dan di sini gua bingung jalanin apa lagi, makanya gue jalanin pion ke H6 ya. Sekaligus pion H6 ini mencegah juga guys, sebenarnya ini mencegah pergerakan si kuda ya. Jadi kuda ini nggak bisa kesini kan, nggak bisa maju gitu. Oke, lalu benteng dijalankan mengancam menteri, dan gue pindahkan menteri ke E4. Kenapa ke E4? Ini adalah prinsip maksimum activity ya. Jadi terjauh yang aman ya guys. Cuma ke sini guys. Terjauh yang aman tuh ke sini. Ke sini nggak mungkin ya. Ke sini nggak mungkin guys. Ini kan dimakan oleh menteri. Jadi gue jalanin ke sini guys. Ini teraman yang mungkin. Ya walaupun di sini ada blunder kecil ya. Karena komputer ini kan dia menghitungnya itu beberapa puluh langkah ke depan gitu guys. Jadi dia bisa tahu ini adalah blunder kecil. Tapi secara teori grandmaster yang normal ya, ini sebenarnya it's okay gitu ya guys. Katanya makan aja ya. Oh ya guys, katanya it's okay dimakan ya. Sini makan, karena kalau dimakan kita bisa makan balik si menterinya guys. Tapi gue biasanya sih jarang sih melakukan pengorbanan menteri itu kalau nggak bener-bener bakal skakmat gitu ya. Oke. Ya. Kita lanjut, kita sampai sini. Lalu menteri gue diancam ya guys, ini sama benteng A1, dan gue pindahkan nih ke G4 ya menterinya biar aman. Ternyata dikejar ya oleh benteng. Awalnya gue mau pindahin ya, gue mau kabur, tapi dipikir lah, ini benteng ini gratis, jadi gue makan guys.
Ya, dan di sini lawan tiba-tiba resign ya, karena dia kayak anjir gue salah gerak gitu. Ini akurasi gamenya gue 84% ya guys, lumayan, lawan 69%. Ya, begitu. Kira-kira yang ada dalam pikiran gue ya ketika gue menjalankan catur. Semoga ada manfaatnya ya, dan semoga permainan teman-teman ada peningkatan ya, sehingga jadi sering menang gitu ya, karena ketika sering menang tuh kayak nikmat gitu ya guys. Kayak gitu aja, dan terima kasih sudah menonton.